sekalian, pertama-tama saya mewakili dari tim doa Wihara Budayana Surabaya Putat Budi nomor 1 ikut belasungkawa, ikut mendoakan atas meninggalnya Ibu Nani. Ditinggal kematian merupakan sebuah kesedihan dari zaman dahulu, saat ini maupun yang akan datang. Sebagian besar di saat bertemu kita akan bahagia, namun di saat berpisah, lebih-lebih perpisahan itu untuk selamanya. Sekalipun secara ekonomi mungkin sudah tidak tergantung kepada beliau, namun tetap menimbulkan kesedihan. Sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang setiap saat berkumpul bergaul dengan kita, cenderung kita mengharapkan untuk tidak boleh berpisah. Namun hukum alam berbicara lain. Segala sesuatu yang terdiri dari paduan unsur-unsur, semua makhluk tanpa kecuali, dalam diri kita ada unsur jasmani, ada unsur rohani, dikudratkan, dititahkan, tidak kekal adanya. Semua orang pernah mengalami lahir, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Banyak cara untuk menyadarkan kita tentang kehidupan yang tidak kekal ini. Kemarin sebelum tutup peti, keluarga memilih peti mati di tempat penjualan. Di situ kita bisa melihat di tempat penjualan peti ada beberapa ukuran peti mati. Ada ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar. Penjual peti mati sudah tahu bahwa orang mati tidak tergantung umur seseorang. Ketika kecil pun bisa mati, remaja, lebih-lebih tua pun bisa mati. Artinya tidak ada jaminan umur tertentu seseorang itu bisa terhindar dari kematian. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, di tempat penjualan peti kita bisa melihat ada beberapa peti mati yang ditempeli dengan atribut-atribut atau simbol-simbol keagamaan. Ada peti mati di luarnya ditempeli salib, ada ditempeli gambar Konghucu, Taoisme maupun Buddha. Kamu beragama apapun juga akan mengalami kematian. Terbukti penjual peti mati sudah menyiapkan peti mati sesuai dengan agama yang dianut oleh seseorang. Kemudian pelajaran yang ketiga, kita bisa bertanya atau mendengar ada beberapa harga peti mati. Ada yang harga murah, ada yang sedang, ada yang mahal. Status ekonomi seseorang tidaklah menghalangi kematian. Orang miskin bisa mati, terbukti sudah disiapkan peti mati harganya murah. Orang yang menengah konglomerat itu pun juga bisa mati, terbukti sudah disiapkan peti mati yang harga ratusan juta bahkan miliaran. Jadi kematian meratakan semua tanpa pandang bulu umur seseorang, agama seseorang, dan status ekonomi seseorang. Di saat kematian kita bersama jenazah beliau sebagai ungkapan bakti dan hormat keluarga yang pernah mengenal beliau, pernah berhutang budi kepada beliau. Di hari akhir ini, yang terakhir ini, keluarga menghiasi peti mati dengan aneka macam bunga. Ini bukan sekedar untuk dipandang sedap oleh yang melihat, oleh pelayat, namun sebagai ungkapan penghormatan di saat terakhir ini kepada beliau. Dan simbol kembang itu juga bisa kita maknai, saya tetap akan menjalin ikatan emosional dengan beliau. Sekalipun kita sudah beda alam, tetap akan menjalin sebagai orang yang telah berjasa di tengah-tengah keluarga. Di samping itu, di dalam agama Buddha, bunga mempunyai makna yang khusus sebagai simbol ketidakkekalan. Kita bisa melihat bunga yang asli, dipetik masih segar, besok sore sudah layu, mengingatkan kepada kita semua bahwa kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan yang tidak kekal adanya. Kita semua pernah lahir, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Itulah proses alami dan kodrati. Belum pernah ada yang bisa menghentikan proses alami dan kodrati dari kematian ini. Maka membawa pesan kepada kita, kalau saat ini Ibu Nani berpisah dengan keluarga ini untuk merelakan, melepaskan
karena Ibu Nani harus tunduk pada hukum ketidakkekalan, yaitu hukum kematian. Kemudian juga ada makanan-makanan di sekitar peti, di depan peti jenazah. Sekalipun beliau sebetulnya sudah tidak membutuhkan makanan fisik lagi, ya, tidak seperti ketika belum masih hidup. Namun makanan itu sebagai alat bantu yang hidup kepada yang telah meninggal, alat ungkapan terima kasih, bakti. Saya tetap memperhatikan, saya tetap melayani dengan perasaan tetap dilayani, ya, dihormati. Itulah akan membentuk kondisi bahagia arwah. Dengan kondisi bahagia arwah yang dimiliki, yang diciptakan atas rangsangan yang hidup ini, bisa membawa kondisi lebih baik di alam-alam berikutnya. Kemudian juga pada kesempatan malam terakhir ini sampai besok maupun peringatan-peringatan lainnya nanti, kita akan memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha. Di dalam janjinya beliau yang ke-18 beliau mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku, dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, dan orang tersebut mempunyai kebaikan-kebaikan, maka jika meninggal akan terlahir di alam surga Sukawati. Sudah menjadi tujuan dan harapan setiap orang beragama, hidup di dunia bahagia sejahtera panjang umur, kalau mati masuk surga. Semoga dengan dukungan dari yang hidup saat ini, memberikan penghormatan kepada beliau, memberikan doa maupun sarana-sarana bakti dan hormat kepada beliau, benar-benar mengkondisikan arwah beliau bahagia sehingga terkondisi terlahirnya di alam bahagia. Ditinggal kematian salah satu anggota keluarga bukan saja terjadi hari ini dalam keluarga Anda. Di tempat ini kita bisa belajar berapa banyak anggota keluarga yang meninggalkan kita karena kematian. Semoga proses alami dan kodrati ini bisa diterima sepenuhnya dengan lapang dana, dengan ikhlas keluarga yang ditinggalkan, sehingga beliau benar-benar merelakan, mengikhlaskan kepergian saudara-saudara kita. Semoga terlahir di alam bahagia. Demikianlah doa dan harapan telah kita berikan. Semoga yang menjadi harapan keluarga benar-benar menjadi kenyataan. Ibu almarhumah segera menikmati alam bahagia, alam surgawi. Sadu, sadu, sadu.